Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarudin selaku tim Ketua Pengabdian, Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan anggota Pak Adi Suharyadi, kedua Pak Muhammad Anis Alismi, dan dibantu mahasiswa Diditas salah ya Didi Abdillah, sorry. Saya lupa namanya. Nanti Didi kok Didi Tasyadi mah TM. Sorry. Ya, ini biasa kenalnya Didi. Oke, lu nanti di-cut ya. Lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarudin selaku tim Ketua Pengabdian kepada Masyarakat dengan anggota Adi Suharyadi, Muhammad Anis Alhemi, dan dibantu pembantu lapangan mahasiswa yaitu Didi Abdillah dan kawan-kawannya. Jadi ada sekitar dua pembantu penelitian dan dibantu oleh beberapa orang juga. Dengan judul penerapan sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal di Politeknik Negeri Indramayu. Jadi kenapa ini perlu dilakukan? Karena ini adalah pengabdian yang sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan di Polindra. Karena di Polindra sendiri untuk pengusulan proposal, penilaian, laporan akhir dan sebagainya dilakukan di luar sistem ya, di luar sistem yang terintegrasi, sehingga berpatokannya base email dan base hard copy. Walaupun itu oke, tapi secara terintegrate kita butuhkan data yang lebih baik ya dalam menentukan bahwa tahun ini berapa sih jumlah penelitian, berapa luar yang didapat dan sebagainya. Kalau terintegrate atau tersistem memudahkan itu ya. Nah, program pengabdian ini kenapa dilakukan? Karena memang kita pernah lakukan ini di 2020 ya. Kita bangun sistem pengabdian ini. Emang di awal-awal kita bangun sistemnya masih banyak kekurangan, dan sebenarnya akhirnya dari P3MT meminta bahwa udah kita buatkan aja yang versi awal, sehingga untuk ke depan kita melakukan proposal pengabdian tempat itu bisa tersistem dan terintegrate, sehingga nanti datanya bisa lebih mudah untuk diolah ya. Bagaimana metodenya? Ya, pertama kita sering ngobrol dengan P3M apa yang dibutuhkan, bagaimana prosesnya, kita baca panduan yang sudah di-approval ya, disepakati. Terus ada penyesuaian ini agak lama penyesuaian karena memang sistemnya sangat besar, sehingga karena dua sistem disatukan dan prosesnya dari mulai mentah dari pengusulan sampai ke laporan akhir cukup panjang waktunya. Itu perlu waktu 1 tahun untuk mengetahui bahwa sistemnya benar-benar mature atau enggak gitu ya. Terus pelaksanaan PKM ya ini masih berjalan juga, pelaksanaan PKM, dan terakhir adalah evaluasi. Nanti di akhir Desember kita akan lakukan evaluasi bagaimana penjajakan. Nah, ini yang kita udah lakukan, penjajakan udah selesai. Terus Agustus penyusunan aplikasi ya dan sebagainya. Ini adalah aplikasi webnya, ini adalah aplikasi mobilenya, dan terakhir di Desember ini kita udah publish itu panduannya yang nanti ter-ISBN ya. Jadi aplikasinya ada 2, jadi berbasis web dan berbasis mobile ya. Nanti seperti apa web itu punya 3 akun ya. Yang pertama adalah pengusul, yang kedua adalah admin sendiri, dan yang ketiga adalah reviewer. Jadi reviewer akan diberikan akun oleh kita dan sebagainya. Dan menariknya di Simlimtabas ini, di Ristermas ini, itu bahwa akunnya nggak boleh register. Why? Karena emang ini adalah sistem internal, jadi tidak bisa orang di luar Polindra itu mengakses akun ini. Jadi sistem ini, maka sistem ini akan didaftarkan oleh semua di admin. Nah, ada mobile ini yang membedakan punya kita dengan punya yang lain atau punya kementerian atau seperti apa ya. Kita coba propose adanya mobile. Why? Kenapa harus ada mobile ya? Salah satunya ya mobile itu pasti setiap orang bawa tiap hari ya. Ya kalau saya bilang sih mobile ini harapannya nanti sebagai asisten ya, asisten peneliti atau asisten pribadi. Apa itu asisten? Asisten biasanya kan ngasih tahu, hey kapan nih pengusulan? Nah itu bisa dicek di mobile. Hey kapan nih laporan akhir? Kapan nih laporan kemajuan? Itu bisa di mobile diinfokannya. Terus
uploadnya udah berhasil atau belum dan sebagainya, itu kita bisa cek status pengusulan. Kalau dalam proses pengusulan usulannya diterima atau ditolak gitu, itu bisa dicek di mobile ya. Jadi tidak mesti harus membuka laptop untuk membuka web. PES sih ada di mobile, bisa membuka web, tapi dengan mobile apps lebih nyaman nih. Nah, ini panduannya kita dalam proses cetak dan juga dalam proses pengusulan ISBN. Aplikasinya sendiri bisa diakses di registermas@polindra.ac.id ya. Ini HTTPS. Ini adalah tampilan awalnya, loginnya menggunakan email atau NIDN dengan passwordnya default sudah diberikan, nanti akan diberikan langsung oleh P3M via email masing-masing ya. Kita ada NIDN sama passwordnya dan ada captcha-nya dalam bentuk robot apa dalam bentuk Google Image. Nah, ini kadang-kadang ya harus perhatian juga bahwa nanti ketika masukkan captcha-nya harus dibaca ya. Tunjukkan motor yang diklik ya, sampai motornya nggak ada lagi gitu, maka dia akan submit, nanti baru klik lagi masuk deh. Discuss-nya ada admin, pengusul, dan reviewer tadi ya. Ini nanti lebih detailnya akan dilihat di panduan, di pedoman, panduan aplikasi, nanti bisa dicek, yang akan kita kasihkan tiap dosen satu panduan pengusul. Nanti juga ada nama FAQ yang saya minta juga dari P3M menjadikan admin, call center gitu ya. Call center kalau ada masalah terhadap akunnya dan sebagainya. Nanti ada pengusul, reviewer pun akan ada panduan, dan admin sendiri akan ada lebih detail di panduan. Di sini akan banyak bisa lakukan, admin otomatis usulan, pelaksanaan, terus membuat akun, mengelola dukungan, dan melihat penilaian, dan memutuskan yang diterima itu bukan reviewer ya, itu admin. Nanti admin yang menentukan bahwa mana peneliti atau pengabdi yang didanai dan ini dan sebagainya. Nah, ini tampilan adminnya. Di sini di atasnya ada pengabdian, cuman saya screenshot yang penelitian, tapi sama mirip, ada penelitian, di sini ada pengusulan dan ada riwayat, terus logbook yang dilakukan oleh si peneliti. Jadi admin akan bisa memantau ya perkembangan dari siap peneliti, dia udah sampai berapa persen, sudah melakukan apa, logbooknya akan tercatat, dan akan logbook ini kita setting dia bisa diisi hari ini dan H-7, jadi misal hari Kamis ya, maka hanya bisa diisi sampai Jumat minggu lalu. Kalau lama-lamanya nggak bisa. Jadi emang harapannya sih timestamp. Jadi kita bisa tahu bahwa waktu dia melakukan logbook itu kapan. Nggak bisa di ujung baru ngisi logbook, nggak bisa. Hanya H-7 ya, kita H-7 sebagai toleransi Kak, mungkin ketika itu peneliti lupa melakukan logbooknya, maka dibuatkan logbook yang H-7. Jadi logbook itu sebagai monitoring dari P3M untuk melihat bahwa sudah lakukan apa nih peneliti gitu ya, dan sebagainya. Terus ada laporan kemajuan, ini nanti P3M itu akan bisa memantau siapa yang sudah melakukan usulan, laporan kemajuan, juga bisa memantau output apa yang sudah tercapai, output apa yang belum tercapai, dan sebagainya. Mungkin bisa ketika di laporan kemajuan ya, P3M bisa prevention ya terhadap peneliti yang belum melakukan penelitiannya dan belum mengejar outputnya ya. Minimal kan di laporan kemajuan ada draft gitu ya, ada publikasi dan sebagainya. Nah, kalau di laporan kemajuan ternyata tidak ada draft dan sebagainya, maka P3 bisa memonitor itu dan melakukan monitoring ya, evaluasi. Dan di kemajuan juga nanti ada Monef ya, nanti akan muncul nilai Monef yang akan dilakukan oleh reviewer. Jadi reviewer nanti ada dua, yaitu reviewer usulan dan reviewer Monef. Dan terakhir ada laporan akhir. Di sini baru di laporan akhir, selain laporan akhirnya, laporan itu ada dua, ada laporan progresnya dan ada laporan penggunaan anggaran ya. Nah, laporan penggunaan anggaran nanti dalam bentuk Excel atau dalam bentuk PDF yang bisa diupload. Dan P3M bisa mantau, P3M tidak bisa merubah, P3M hanya bisa mantau. Jadi P3M tidak bisa, kalau pengusulnya tidak ngupload ya, P3M nggak bisa menginjekkan ya, tidak bisa memasukkan laporannya orang pengusul lewat akunnya si P3M, nggak boleh. Itu oleh si pengusul aja. P3M hanya memantau di sini. Terus atur waktu, ini menentukan waktu kapan pengusulan, kapan pelaporan, kapan laporan akhir dan sebagainya, itu diatur waktu ya, dan sebagainya. Terus ada bidang skema, nanti bidang skema ini udah disesuaikan dengan paduan, nanti ada skema desentralisasi, skema PKP, skema terapan, dan skema lainnya di penelitian ya. Terus kategori penelitiannya internal atau apa, atau mungkin nanti ada CSR dengan perusahaan gitu ya, misal ada kategori yang kita bisa
luaskan. Terus kriteria penilaian juga ini kita tentukan berdasarkan pakai skala ya 1 sampai 6. Buruk, buruk sekali, baik, baik sekali dan sebagainya. Jadi reviewer tidak mengetikkan tapi dia akan melakukan drop down yang ditentukan oleh kriteria penelitian. Kriteria penilaian nanti admin harus menentukan apa aja kriterianya itu bisa di sini. Kriteria Monef juga sama ya, ini kebutuhan untuk Monef dan data luaran ini kita masih editing ya. Data luaran ini sebenarnya adalah kriteria luaran atau setting luaran gitu ya. Nanti kita lagi buat lagi satu tab lagi yang baru itu rekap luaran per tahun, per year ya. Jadi nanti tahun 2021 yang luaran dari internal itu berapa luaran sih yang didapat gitu ya. Itu bisa dipantau di sini nanti. Ini masih proses, masih revisi kita. Tapi untuk usulan sampai laporan akhir udah oke, tapi kita sekarang lagi fokus minggu ini ditambahkan lagi ya, karena memang ada kebutuhan bahwa bagaimana di akhir ini bisa tahu bahwa luarannya berapa. Ini ada jurusan, jabatan dan sebagainya diatur. Jabatan akademik dan sebagainya disetting oleh admin, bukan oleh pengusul ya. Karena itu nggak boleh pengusul ngaku-ngaku lektor misalnya, lektor kepala itu oleh admin. Ini pengusul akan dikasih tahu kapan waktu pelaksanaan, terus dia akan bisa tambah usulan, ini tambah usulan pun sesuai dengan panduan, maksimal 2 sebagai ketua sebagai anggota atau anggota-anggota atau ketua anggota atau anggota-anggota gitu ya, nggak boleh 2 usulan. Mungkin nanti kalau ada perubahan dirubah, tapi sekarang kita udah setting seperti itu ya, sesuai panduan. Reviewer juga sama, reviewer juga ada waktu pelaksanaan, reviewer usulan sama reviewer Monef. Nanti akan melakukan review. Ini yang penting ketika nge-review, nanti admin harus yakinkan ke reviewernya itu harus dikirim gitu. Kalau udah dinilai langsung dikirim. Kalau nggak dikirim nanti di admin nggak ada gitu. Nah, ini adalah reviewnya, ada penelitian dan data pengabdian. Ini contoh Pak Sumeru ya, Pak Sumeru melakukan review dan sebagainya. Nanti ada review, diklik review nanti ada nilainya. Dia akan tanda tangan, terus tanda tangan titik masanya di mana dan sebagainya. Ini mobile apps-nya Registermas bisa di-download di Bitly aplikasi Registermas. Nanti di sini bisa tahu bahwa apa aja yang dia udah usulkan, statusnya diterima atau ditolak dan sebagainya. Nah, untuk luaran sendiri kita udah di publikasi jurnal nasional ya, bukan di prosedur, kita usulkan di jurnal nasional dengan judul penerapan informasi penelitian internal di Politeknik Indramayu menggunakan metode Kanban. Artikelnya ada di Cuplik ya, yang dekat. Terus videonya nanti ini masih proses editing, akan dilakukan di channel P3M atau di channel Polindra ya, tentang pelaksanaan dan tentang penggunaan aplikasi. Panduan ini udah selesai, tinggal kita punya panduan mobile, panduan pengusul, panduan admin, sama panduan reviewer. Ada 4 panduan ya yang kita ini, dan hak cipta kita udah submit, hak cipta kekayaan intelektual haki ya, atau kita dalam bentuknya bukan paten tapi hak cipta, udah kita usulkan dan udah ditandatangan, menunggu sertifikat. Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.